Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimana prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Adapun secara umum tujuan dilakukan pijat urut ini adalah untuk melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, sebagai upaya untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh dan masih banyak fungsi yang lain. Kaki kiri terus dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya, sehingga kaki akan menjadi lemas, peredaran darah akan lancar, dan asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh khususnya pada kaki nanti akan hilang ya. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Tak lupa pada telapak kaki ya diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki dipijat-pijat, jari-jari kaki kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kiri dipijat-pijat ya. Adapun tujuan dilakukannya pijatan refleksi ini adalah untuk menstimulasi ya saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita ya. Jadi apabila organ tubuh itu mengalami kelainan ya, bisa dipulihkan ya dengan pijat refleksi ini. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya, kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan setelah treatment dengan mengangkat ya lutut sebanyak 3 kali. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Nah, setelah kaki kiri selesai dipijat, dilanjut pemijatan kaki kanan ya. Caranya sama seperti pada kaki kiri tadi. Kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya, sehingga otot pada kaki kanan nanti akan menjadi lemas ya, sehingga peredaran darah juga akan menjadi lancar ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa setelah dilakukan pijat urut ini biasanya terdapat proses detoksifikasi atau proses pengeluaran racun yang ditandai dengan sering buang air kecil, mencret ya. Justru setelah mungkin dipijat nanti tubuh akan terasa sakit semua. Hal itu tidak apa-apa, tidak perlu khawatir dan tidak perlu diobati ya. Nanti beberapa saat kemudian akan hilang sendiri dan tubuh akan terasa lebih enteng dan segala penyakit yang dikeluhkannya nanti akan hilang ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan bahwa minyak juga harus cukup ya, karena di sini minyak berperan sebagai pelumas. Oleh karena itu ya, minyak harus cukup, dan apabila kurang minyak ya, nanti akan memperbesar gesekan antar kulit
dan bisa berakibat ya panas dan berujung pada demam ya. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Tak lupa pada telapak kaki kanan juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki kanan dipijat-pijat, jari-jari kaki kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kanan dipijat-pijat ya. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat ke depan dan diberikan pijatan serta treatment dengan mengangkat lutut kaki kanan sebanyak 3 kali ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Nah, setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian dilanjut dengan pemijatan kedua kaki secara bersama-sama ya. Caranya mula-mula kedua kaki diolesi dengan minyak dan dipijat ya dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Sehingga ya permasalahan di seputar kaki nanti akan hilang ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi ya. Nah, setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut pemijatan bagian pantat ya. Caranya mula-mula pantat dipijat-pijat ya. Mana di daerah pantat ini sering terjadi banyak permasalahan ya, mulai dengan ya pantat terasa sakit, pegal, linu, atau mungkin pantat terasa kebas ya. Itu nanti akan sembuh ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa pijat urut ini ya harus dikonfirmasi ya, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, yang sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Itu masing-masing orang berbeda-beda. Oleh karena itu harus ditanya dulu ya untuk menentukan kira-kira pijatan mana yang pas ya. Di samping nanti ya si pasien akan sembuh dari segala keluhan dan penyakitnya, si pasien juga akan merasakan kenikmatan dalam pemijatan. Dan apabila dirasa pemijatan kurang keras ya, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan di sekitar pantat ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pantat terus dipijat-pijat ya sampai nanti pantat menjadi lemes ya, dan peredaran darah pada pantat juga akan lancar ya, serta asam laktat yang terakumulasi nanti juga akan hilang, terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan ya. Asam laktat inilah biang keladi kecapean ya. Jadi apabila Anda banyak terakumulasi asam laktat, nanti Anda akan terasa capek-capek ya, dan berujung pada demam.
Kemudian setelah pemijatan panjat selesai, dilanjut pemijatan dari pinggang sampai ke punggung ya. Caranya mula-mula dari pinggang sampai ke punggung dioles dengan minyak, kemudian dipijat arahnya dari bawah ke atas ya. Dari pinggang sampai ke punggung ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai ke punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Dan di tulang belakang pula merupakan produsen sel-sel darah merah ya. Oleh karena itu ya, perlu juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya dengan menekan titik-titik tertentu pada tulang belakang ya. Mungkin bagi Anda yang baru mengikuti ya channel ini, mungkin bertanya-tanya ya, karena pijat mulut ini berbeda dengan pijatan yang lain ya, karena harus melepas pakaian dan tubuh dioles dengan minyak, kemudian dipijat dengan cara menggosok seperti ini ya. Oleh karena itu, bagi Anda yang suka, silakan terus ditonton channel ini, dan jangan lupa di subscribe channel saya dan diberikan like serta di share ke semua teman ya. Dan mungkin bagi Anda yang tidak suka ya, mohon di skip saja. Nah, cara pemijatan ya pinggang seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan juga bahwa punggung juga harus diberikan perhatian khusus ya, karena di punggung juga terdapat banyak permasalahan ya. Mulai dari mungkin pegel, kemeng, atau kebas ya. Apabila dirasa pemijatan ini kurang keras, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita ya. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekankan dari wilayah pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang belikat ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat ya. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan dilanjut tangan kanan juga dilipat ke belakang, diberikan juga pijatan di sela tulang belikat. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa ya, karena akan terjadi relaksasi dan stimulasi saraf ya. Dan setelah itu kita berikan pijatan refleksi. Kemudian ya, tubuh kita palingkan ke kanan, ke kiri 3 kali begitu ya, sehingga tubuh akan jadi lemas ya. Setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien dan diberikan pijatan lagi ya, dari pinggang sampai ke punggung secara berulang-ulang ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Langkah ini untuk memastikan bahwa dari pinggang sampai ke punggung itu tidak ada yang terlewatan ya. Tidak ada pijatan yang terlewatkan. Mungkin Anda bisa mempraktekkan ya pijat turut ini pada pasangan Anda, agar Anda mendapatkan apresiasi dari pasangan Anda ya.
dan tanpa menggunakan jasa pijat lain ya, apalagi yang memijat laki-laki ya. Oleh karena itu silakan ditonton, dipelajari, dan akhirnya nanti dipraktekkan kepada pasangan Anda. Apabila dirasa kurang keras ya, kita bisa menggunakan kedua siku tangan kita ya untuk memberikan pemijatannya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala ya. Caranya ya, mula-mula kepala dipijat-pijat ya. Kepala dipijat-pijat ya, dalam posisi tegak lurus ya. Rambut ditarik-tarik lembut, dan kedua telinga ditarik-tarik secara bersamaan ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit vertigo dan migrain ya. Kemudian setelah itu kepala kita palingkan ke kanan, kita pijat kepala bagian kiri dan sebaliknya ya. Sehingga dalam pemijatan kepala ini tidak ada yang terlewatkan ya. Dan langkah ini memberikan sensasi yang enak luar biasa karena gabungan relaksasi otot dan stimulasi saraf ya. Nanti Anda akan benar-benar rileks ya, lemes, dan pokoknya enak sekali ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan tangan ya. Masih dalam posisi tengkurap tadi, tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Sehingga dipastikan bahwa otot akan menjadi lemas, nah, peredaran darah dan hormon akan lancar, serta bisa dipastikan ya bahwa asam laktat nanti akan hilang ya, terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan ya. Jangan lupa pada telapak tangan ya juga bisa diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat ya. Jari-jari tangan kanan dipijat-pijat serta sela-sela jari tangan kanan dipijat lembut ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan di sela tulang belikat ya. Dan setelah tangan kanan selesai dipijat, kemudian dilanjut pemijatan tangan bagian kiri ya. Caranya sama seperti pada tangan kanan tadi. Tangan kiri mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan juga bisa diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri dipijat-pijat, jari-jari tangan kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri dipijat-pijat lembut ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan diberikan pijatan di sela tulang belikat ya. Kemudian dilanjut pada langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang ya. Caranya ya, kaki kanan
Mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Jangan lupa pada sendi lutut kita berikan pijatan ya, untuk menstimulasi ya saraf yang berhubungan dengan ya, tulang lutut ya, dimana di daerah lutut ini ya, terdapat cairan sendi ya, sehingga cairan sendi nanti akan normal ya, dan sendi tidak akan terasa sakit. Kemudian setelah itu kaki kanan diangkat ke atas dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha ya, secara berulang-ulang. Nah, setelah itu kaki kanan kita tarik ke depan ya, berkali-kali ya, semacam kita olahragakan agar lemas ya. Kemudian kita lipat dan kita berikan pijatan lagi ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video. Dilanjut pemijatan kaki kiri ya. Kali ini dalam posisi telentang ya. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Jangan lupa pada sendi lutut kita berikan perlakuan ya, agar cairan yang terdapat pada lutut nanti akan normal ya, sehingga lutut tidak sakit karena cairan sinovial ini merupakan cairan pelumas sendi ya. Kemudian setelah itu kaki kiri ya diangkat ke atas dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan dan efektif ya. Setelah itu kita olahragakan ya, kita tarik ke depan dan kita berikan pijatan lagi ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama ya. Caranya, mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Khusus untuk pangkal paha itu dipijat sambil ditekan-tekan ya. Langkah ini ya bisa memberikan sensasi yang luar biasa ya. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya, kedua kaki kita tarik ke depan ya, kita gerakkan berkali-kali, kita olahragakan agar lemas ya, sebanyak 3 kali ya. Ini akan memberikan stimulasi saraf sekaligus relaksasi dan memberikan ya treatment. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian perut ya. Caranya, mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian kita pijat. Pertama-tama arahnya spin ya, memutar. Kemudian kita solusikan apa yang menjadi permasalahan di sekitar perut ya. Mulai dari mungkin memperbaiki peranakan atau mungkin mengatasi masuk angin ya. Di samping itu ya, pijatan perut ini juga bisa sebagai saran untuk diet ya. Dan yang perlu diperhatikan, kita tidak boleh asal-asalan dalam memijat perut ya, karena di dalam perut terdapat organ yang sangat vital ya, dan sensitif terhadap pijatan ya. Oleh karena itu kita harus bijaksana dalam memijat perut.
Tidak perlu memijat perut apabila tidak terdapat tujuan yang khusus ya. Nah, cara pemijatan perut seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada ya. Caranya dalam posisi telentang tadi ya. Kedua tangan pasien kita rentangkan, kemudian kita oles dengan minyak dan dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Untuk pangkal lengan kita berikan pijatan khusus ya dengan memijat-mijat kedua pangkal lengan ya. Itu bagi Anda yang mengalami sesak nafas dan batuk, utamanya batuk karena kelelahan nanti bisa sembuh ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Saya ingatkan sekali lagi bahwa minyak harus cukup ya, karena apabila kurang minyak nanti akan memperbesar gesekan antar kulit ya. Nanti bisa berakibat memar ya. Bisa mempengaruhi penampilan ya. Mungkin kurang pede dalam penampilan nantinya ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijat turut ini sebenarnya merupakan ya warisan dari leluhur kita ya. Kita tinggal menguri-uri atau melestarikannya ya. Nah, kemudian setelah itu kedua tangan kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan ya, fokusnya pada pangkal lengan dan lengan ya. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Terus kita berikan pijatan lembut sambil ditekan-tekan ya, sehingga asam laktat yang terdapat di daerah situ nanti akan hilang ya, dan dibuang melalui saluran pembuangan ya, serta ya, merupakan stimulasi saraf dan relaksasi otot yang jelas ya. Jadi pijat turut ini sangat lengkap ya, mana gabungan dari beberapa trik pemijatan ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala ya. Mula-mula dalam posisi tegak lurus kepala kita pijat, kita tarik dari alis sampai ke ujung rambut ya. Terus samping kepala juga kita pijat-pijat ya. Rambut kita tarik-tarik lembut, serta kedua telinga kita tarik secara bersamaan ya. Angka ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo ya. Setelah itu kepala kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri ya, dan sebaliknya ya. Kita palingkan ke kiri, kita pijat kepala bagian kanan ya, sehingga diharapkan pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan dan apa yang menjadi kendala nanti bisa tersolusikan ya. Kita harus berhati-hati dalam memijat sekitar leher ya, karena di situ terdapat banyak kelenjar dan saraf serta pembuluh darah ya. Kemudian setelah itu kepala kita angkat, kita sanggah dan kita berikan pijatan pada pundak kanan dan pundak kiri secara bergantian ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Kali ini dalam posisi telentang ya. Caranya mula-mula tangan kiri kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya.
Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Mungkin Anda akan bertanya ya, atau bahkan melengkapi demi sempurnanya konten ini. Untuk itu saya persilakan, dan silakan ditulis pada kolom komentar ya. Yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, karena apabila tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, nanti komentar Anda akan dihapus oleh YouTube sendiri ya. Oleh karena itu saya persilakan ya untuk berkomentar. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan kiri ya. Dan dilanjut pada pemijatan tangan kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi. Tangan kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Nah, pada telapak tangan juga kita berikan pijatan ya. Kita berikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan kita pijat-pijat. Jari-jari tangan kanan kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan kita pijat-pijat lembut ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Dan setelah itu tangan kanan kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Selanjutnya kita berikan treatment kesetimbangan ya, dengan mengangkat tubuh si pasien 3 kali. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu ya, tubuh si pasien kita palingkan ke kiri. Kita pijat bagian kanan ya, mulai dari pundak bagian kanan, tangan kanan, turun ke pinggang sampai ke pantat dan berakhir pada kedua kaki ya. Kita berikan treatment. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Jangan khawatir ya, bahwa terapi bisa turut ini sangat mudah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu jangan ragu-ragu, silakan ya dipelajari dan dipraktekkan pada pasangan Anda. Kemudian setelah itu tubuh kita palingkan ke kanan, kita pijat ya bagian kiri, mulai dari pundak kiri, tangan kiri, sampai ke pinggang dan ke pantat bagian kiri, serta berakhir pada kedua kaki diberikan treatment. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut pada langkah yang ketiga ya, pijat urut dalam posisi duduk ya. Caranya mula-mula si pasien kita persilakan duduk bersila, kemudian kita pijat tetap dari pinggang sampai ke punggung, bahkan sampai ke kepala ya. Nah, pinggang dipijat-pijat, punggung juga dipijat-pijat, dan kepala kita pijat-pijat. Rambut kita tarik-tarik lembut, serta kedua telinga kita tarik-tarik lembut ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita berikan treatment dengan penumpu lutut kanan kita ya.
Kemudian tubuh kita tarik ke belakang seperti ini sebanyak 3 posisi dan 3 kali begitu ya. Setelah itu tubuh si pasien kita palingkan ke kiri 3 kali, ke kanan 3 kali begitu ya. Dan saya kira proses terapi pijat turut ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.